Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat pembelajar? Ya, hari ini kita akan membahas tentang kerangka konseptual pada penelitian kualitatif. Ya, saya share screen dulu. Ya, jadi pada pendekatan penelitian dengan kualitatif, ya secara umum seperti ini yang ada di sebelah kiri. Ya, kalau di layar ada di sebelah kiri. Setelah penelitian terdahulu, kajian pustaka pada sistematika bab 2, kemudian adalah kerangka konseptual dan model konseptual untuk pendekatan penelitian kualitatif. Nah, ini adalah alur berpikir dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kita fokus pada penelitian kualitatif. Ya, dari pertanyaan penelitian, kita akan rumuskan atau kita akan susun, kita akan buat sebuah kerangka konseptual yang nanti digambarkan dalam model konseptual. Kemudian setelah itu, setelah bahasan atau diskusi pada kali ini tentang kerangka konseptual dan model konseptual, maka berikutnya adalah fokus penelitian, di mana di sana adalah kita menyusun sebuah parameter atau ukuran-ukuran dalam penelitian kualitatif. Barulah kita membuat pedoman wawancara, observasi dokumen untuk pengumpulan data. Ya, sobat-sobat pembelajar, teman-teman pembelajar, di dalam kerangka konseptual atau sering disebut juga dengan kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah berupa IC. IC-nya adalah dari kajian pustaka, dari kajian literatur dibuat sebuah IC argumentatif dari si peneliti, sehingga IC yang bersifat argumentatif ini diharapkan akan dapat menjawab pertanyaan penelitian serta merupakan dasar di dalam membuat model penelitian kuantitatif. Nah, tentunya di sini ada catatannya selain pada penelitian grounded theory, nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, di dalam IC, dalam membuat IC, itu peneliti harus mampu menunjukkan kemampuan menemukan entitas itu yang akan diteliti dalam penelitian kualitatif. Nah, entitas ini akan saling membentuk konsep penelitian secara simultan, secara bertahap, secara keseluruhan atau secara simultan. Nah, bagaimana dengan jumlah entitas? Nah, jumlah entitas ini bergantung lagi kepada peneliti. Ya, teman-teman pembelajar, penelitian kualitatif ini melibatkan peneliti sebagai objek penelitian, sehingga memang sifatnya nanti banyak bergantung pada peneliti atau lebih subjektif. Jadi nanti jumlah entitas ini bergantung pada kejelian peneliti kualitatif di dalam mengkaji literatur. Karena tadi IC argumentatif ini didapatkan peneliti dari mengkaji literatur. Ya, nah teman-teman pembelajar, bagaimana bentuk model konseptual setelah kita membuat IC yang bersifat argumentatif, maka kita tuangkan IC tersebut dalam bentuk model konseptual. Nah, ini adalah contoh yang di Institut Setiami ini ada di pedoman skripsi. Iya, di sini entitasnya adalah modernisasi perpajakan, teknologi informasi, perilaku wajib pajak. Yang satu lagi adalah penerimaan pajak. Ini panah-panah ini adalah menunjukkan hubungan antara entitas yang satu dengan yang lain. Contoh berikutnya adalah saya ambil dari sebuah sumber elektronik. Di sini ada tautan sumbernya, berjudul Pengaruh Desa Wisata Kampung Batik Laweyan terhadap fungsi pemukiman di Kelurahan Laweyan, Kota Surakarta. Nah, di sini beberapa entitasnya dengan hubungan masing-masing dari entitas-entitas tersebut. Ya, di sini ada batik, ada Kampung Laweyan, tentunya di sini ada kampung wisatanya, kampung wisata batiknya, dan juga terhadap masyarakatnya. Ya, ini contoh berikutnya. Ini adalah di Kabupaten Tasikmalaya. Ini ada tautan sumber elektroniknya.
Ya, ini memfokuskan pada peningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengembangan usaha tani agroforestry. Ya, nah di sini ada target kebijakan, entitasnya industri dan petani hutan rakyat, lalu di sini ada dampaknya, positif negatif, analisis gap, ya ini menggunakan deskriptif kualitatif. Nah, lalu akan merekomendasikan implementasi dari penelitian ini. Nah, ini contoh pada Prodi Manajemen Logistik. Ya, ini saya ambil dari skripsi bimbingan saya, Dian Lestari, menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap penurunan kargo. Nah, di sini yang menjadi entitas adalah perusahaan tersebut, kemudian ada faktor internal dengan beberapa nomor, ada 4 nomor, dan faktor internal dengan hubungan seperti ini. Ya, kemudian contoh lain adalah dengan hubungan dari panah kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, ini adalah hasil skripsi penelitian yang dalam bentuk skripsi dari bimbingan saya Makrin Hutaon. Ya, analisis pengendalian kualitas penerimaan produk Softlens dengan metode Six Sigma di PT Seva Logistik Indonesia. Ya, jadi entitasnya berupa input, proses, dan output. Ya, sobat-sobat pembelajar, demikianlah yang dapat disampaikan. Selamat belajar.